Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali malam hari ini kita akan belajar sekolah sahabat kita, khusus untuk malam hari ini Selasa 7 Juli 2020. Dan pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini berjudul Kehidupan yang diubahkan membuat perbedaan. Nah, saudara sekalian, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, saudara bisa buka di dalam Alkitab saudara. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Gereja Perjanjian Baru meledak dalam pertumbuhan. Ada 3.000 orang dibaptiskan pada hari Pentakosta. Terdapat dalam Kisah 2 ayat 41. Kemudian, ribuan lagi ditambahkan ke gereja beberapa pekan kemudian. Kisah Para Rasul 4 ayat 4, Alkitab mencatat. Nah, segera pihak berwenang menyadari apa yang terjadi. Orang-orang percaya perjanjian baru ini telah bersama dengan Kristus. Kehidupan mereka telah diubah. Mereka diubah oleh anugerah Allah dan mereka tidak bisa diam. Artinya apa? Inilah yang terjadi bila setiap orang telah menerima curahan Roh Kudus. Jadi orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus, curahan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, mereka tidak bisa diam. Mereka akan bersaksi, mereka akan diubahkan. Kemudian, para murid Yesus mengalami juga perubahan. Kalau kita pelajari di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kita, dan Alkitab mencatat, Petrus, seorang nelayan yang suka berbicara keras, diubahkan oleh anugerah Allah. Yakobus dan Yohanes, anak-anak guru yang sulit mengendalikan amarah mereka, diubahkan oleh anugerah Allah. Thomas yang skeptis, tidak mudah percaya dikatakan, diubahkan oleh anugerah Allah. Murid-murid dan anggota gereja mula-mula, masing-masing memiliki cerita-cerita yang menarik dalam kehidupan mereka, dalam pengalaman kerohanian mereka. Dan menarik untuk disaksikan sendiri-sendiri. Banyak kisah di sana. Dan mereka tidak dapat berdiam diri untuk tidak bersaksi. Kenapa? Karena mereka memang sudah diubahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam tulisan Ellen G. White, Kebahagiaan Sejati halaman 88, kutipan itu berbunyi berikut. Begitu seseorang datang kepada Kristus, maka begitu cepat pula lah lahir di dalam hatinya satu kerinduan memberitahukan kepada orang lain betapa indah berkat persahabatan yang diperolehnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dipendam di dalam hatinya. Betapa Kristus mengubah setiap orang yang datang kepadanya. Nah, ini menarik saudara sekalian. Dan itulah yang terjadi sehingga terjadi ledakan pertumbuhan di dalam gereja mula-mula. Ada 3.000, ada 5.000, dan banyak lagi saudara sekalian. Karena apa? Karena murid-murid itu telah diubahkan. Menerima Yesus, dan mereka diubahkan, dan mereka bersaksi. Mereka tidak bisa tinggal diam. Saudara bisa baca selengkapnya sambil direnungkan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 20. Saya berharap saudara bisa baca ini secara lengkap perikopnya. Dalam kisah di sana dikatakan banyak cerita yang menarik. Di tengah tantangan dan penolakan, Petrus dan Yohanes tidak berhenti dan tidak mundur untuk mengabarkan kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Ada tantangan, tetapi Petrus dan Yohanes terus maju. Tidak bisa diam. Ia bersaksi, saudara. Saudara sekali lagi baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang 20. Dan di dalam ayat yang saya akan ambil sebagai ayat inti pada malam hari ini adalah
Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita memberitahu kepada Anda dan saya begitu jelas. Orang-orang yang diubahkan adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus, yang datang kepada Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah kehidupan saya dan kehidupan Anda belum berdampak? Apakah kehidupan saya dan kehidupan Anda tidak membuat perbedaan di sekitar kita? Apakah saya dan saudara belum bisa menjadi saksi? Mungkin Anda dan saya perlu diubahkan terlebih dahulu. Melalui bagaimana? Melalui kuasa Roh Kudus. Dengan cara bagaimana? Anda dan saya bisa datang kepada Yesus. Dan Yesus akan mengubah hati Anda dan hati saya. Dan dengan demikian, kita siap untuk mengubah sekitar kita. Kita siap untuk bersaksi. Dan kita siap untuk membuat perbedaan di lingkungan kita. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita. Hari Selasa, 7 Juli 2020. Apakah saudara mau diubahkan? Mari kita sama-sama berubah. Datang kepada Yesus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang sangat-sangat indah. Berikan roh, pemahaman, pengertian, dan yang paling khusus adalah bagaimana kami rindu untuk kami diubahkan dan kami dimampukan untuk bersaksi sehingga keadaan lingkungan kami boleh berubah oleh karena kehidupan kami yang sudah diubahkan. Sekali lagi mampukan kami dan terimalah kami sebagaimana adanya. Ampuni akan pelanggaran dosa kami. Mengucap syukur untuk berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Selamat istirahat. Dan Tuhan memberkati kita.